Bisa dua-duanya, jadi load, kemudian juga kita aktifkan mungkin expiration date-nya. Contoh. Oke, ini juga boleh nih. Bagaimana kita bisa tampilkan load dan serial number itu dalam delivery slip-nya. Ini memudahkan tracking nanti ya. Ya, kalau barang itu nanti dikembalikan atau bagaimana gitu ya. Kemudian kemarin kita sudah aktifkan ini, storage location sudah aktif kemarin, multi step route juga sudah aktif, landed cost kemarin kita sudah bahas juga. Oke. Oh mungkin kita juga bisa ini kan dropshipping. Nah hari ini juga kita masuk dropshipping. Dropshipping ini artinya barang nggak lewat, barang yang kita beli itu akan kita kan direct ya dari gudang vendor ke gudang customer kita. Baik, kita simpan dulu ini. Ya, berarti sudah aktif ya. Nah, kalau sudah kita aktifkan, nanti di konfigurasi inventory sendiri akan muncul tambahan-tambahan seperti ini ya. Ya ada storage kategoris gitu ya. Kemudian juga nanti di operation muncul lagi nih ada dropship yang baru ya. Dropship. Ini juga ada landed cost kemarin itu ya. Nah, baik. Kita coba buat produk ya. Atau kita coba manage dulu lah. Kita coba manage produk kita. Mungkin produk kita ini seperti ini gulaku, mie instan, minyak sawit. Kalau gulaku dan minyak sawit mungkin tidak akan kita terlalu kita kita manage secara kompleks terkait dengan expiration date. Tapi kalau mie instan mungkin ya pakai expiration date. Ya. Nah, jadi mungkin kita bisa bikinkan lot ya untuk mie instan ini kita akan bagi lotnya based on expiration date ya. Nah, kita juga akan tambahkan nih produk baru yang terkait dengan serial number. Gitu ya. Produk kita bikin produk baru. Ya. Apa kira-kira? iPhone Pro Max. Bebas lah versi berapa gitu ya. Nah, bagaimana men-tracking iPhone Pro Max based on serial number? Gitu ya. Jadi di sini kita sudah aktifkan dia sebagai produk type-nya adalah goods atau barang. Kemudian invoicing polisinya di invoice itu bisa terbit nanti based on order quantity. Kalau sudah PO atau SO kita bisa create bill ya. Nah, ini dia track inventory-nya by apa. Nah, di sini ada 3 pilihan. Unique serial number, lot atau quantity. Normalnya barang-barang yang kita gunakan kan by quantity aja berapapun, tapi kita tidak ada pengaturan yang lebih spesifik terhadap barang. Nah, kalau yang dua ini sudah mengatur lebih spesifik nih, dia diletakkan di lot mana atau tergabung dalam lot mana atau dia punya serial number yang mana. Dan nanti juga serial number ini dan lot ini ya, dia bisa kita set lagi lokasinya di mana. Nah, hari ini kita coba yang seperti itu. Ini sudah pasti yang iPhone Pro Max itu menggunakan unique serial number gitu ya. Serial number. Lalu dia masuk untuk costing kategori, dia masuk goods. Artinya apa? Kalau masuk kategori goods, costing atau flow of cost-nya itu menggunakan ini ya. Average costing. Oke. Kita sudah ya. Ini produk tadi emang ini ya. Ini sudah masuk goods. Dia sudah by unique serial number. Oke. Anggaplah harga jual kita tuh 20 juta. Oke. Per unit ya. Kemudian terkait inventory dia itu, nah di sini bisa kita atur traceability-nya. Kita bisa valuation-nya lebih spesifik ke serial number. Bisa jadi mungkin 5 unit pertama itu kita beli harganya serial number itu ya tersebut
mungkin 15 juta. Di serial number berikutnya kita gunakan yang mungkin lebih naik ya 16 juta. Nah, itu bisa kita tracking by sampai ke serial number-nya. Ya, ini dia nih. Oke. Kita simpan ya. Ini kita ini udah tadi ya. Oke. Inventory ya. Izin Pak, tadi harganya berapa ya Pak? Harga jual. Iya harganya. Harga 20 juta. Oh iya, makasih. Ya. Oke. Ya, ini kita centang trackingnya, valuationnya by lot atau serial. Jadi lebih spesifik lagi nih. Kemudian terkait lot ya, kita punya lot untuk barang-barang yang expire ya. Di sini kita bisa bikin baru ya, configuration kita bikin baru yang lebih spesifik mengelompokkan barang-barang kita. Contoh nih ya. Kita kemarin tuh ada di WHA ini rak 1, rak 2, ada base stock gitu ya, rak 1, rak 2. Sekarang isinya apa sih? Yang gitu ya. Ini di gudang A, ini gudang B. Cuman nggak kelihatan juga lokasinya ya. Kita coba lihat lokasi. Oke. Ini sudah ada di rak 1, Bulaku di rak 2. Oke, baik. Nah, ini masih rak gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita di gudang kita itu ada lotnya? Ya, ada lotnya. Ini artinya kan gulaku di rak 2 juga, mie instan juga di rak 2. Minyak sawit ada di rak 2. Jadi satu rak itu ada banyak barang. Tapi sekarang kita ingin mengelompokkan, kita bikin kotak lah ya, atau kita bikin dus atau space khusus untuk mie instan gitu ya. Tapi mie instan dengan tanggal expire yang sama. Jadi kita punya lotnya, artinya kita sekarang bikin lot. Nah, bagaimana bikinnya ya? Kita bikin baru, berarti di sini kita punya location, ya. Kita bikin location baru. Nah, anggaplah di rak 1 itu, ya, kita bikin lot yang expire tanggalnya adalah 30 Juni gitu ya. 30 Juni 2026. Nah, ini letaknya di rak 1. Oke. Ya. Kemudian removal strateginya. Nah, ini yang penting. Removal strategi terkait dengan lot yang punya nilai expire itu sebaiknya gunakan first expire, first out. Jadi bukan FIFO, bukan first in, first out. Bisa jadi barangnya masuk duluan acak gitu ya. Kadang-kadang ada yang barang yang lebih lama, masuk duluannya itu barang yang lebih lama, kemudian masuk belakangan barang yang lebih cepat expire-nya. Kalau pakai FIFO berarti yang masuk duluan tadi itu yang dikeluarin dulu. Nah, logikanya kan harusnya barang yang lebih cepat expire, walaupun dia masuk belakangan. Itu yang harus dikeluarkan. Jadi kita bisa tetapkan di sini, ya removal strateginya itu kita gunakan first expiry, first out. Ini konsep removal strategi itu berbeda dengan konsep costing. Kita simpan ini ya, simpan. Oke. Coba kita lihat location-nya. Kita ada lokasi yang lebih spesifik di rak 1 itu ya di gudang A itu lot untuk 30 Juni 2026. Oke. Nah, untuk memindahkan barang Indomie tadi ya, kita kan punya tadi itu Indomie mie instan ya. Anggaplah ini sama mie instan yang di A ini, di rak 2 ini, kita mau pindahkan ke dalam lot yang di rak 1 di gudang A ya. Jadi tetap kita gunakan internal transfer, di sini kita mau pindahkan ya, new. Kita mau pindahkan dari rak 2 itu
sorry. Coba lihat tadi locationnya Einstein itu ada 20 unit ya. Di sini ada 10 unit. Oke. Kita pindahkan dari rak 1 dan rak 2, kita gabung. Atau sorry, nanti kita bikin baru lah. Yang rak 2 ini expire-nya tanggal 30 Juni. Yang rak 1 ini kita bikin lagi yang tempat expire ya. Kita location baru, new, yang 30 Juli gitu ya. Lot 30 Juli 2026. Oke. Dia adanya di WHB lah ya. WHB nggak ada ya. WHB oke, di WHB stok lah ya. Di gudang B. Coba kita lihat sekarang. Di gudang B ada namanya stok, ada lot 30 Juli. Di WHA, gedung A, gudang A, ada rak 1, lot 30 Juni. Oke, kita pindahkan. Izin Pak, yang lot 30 Juli itu removal strateginya tetap Vivo kan Pak? Vivo, ya. Coba kita lihat. Ini ya. Iya Pak. Sorry ini. Vivo. First expire, first out. Oke? Oke Pak. Oke, baik. Nah, sekarang kita mau coba manage nih produk. Yang mie instan rak 1, yang nilainya, barangnya ada 10 ini, kita mau pindahkan ke gudang B ya. Gudang B yang 30 Juli tadi. Nah, coba kita pindahkan internal, transfer dari rak 1. Rak 1 tadi ya. Pindahnya ke rak gedung B nih ya. Sorry, gudang B yang lot 30 Juli. Produknya itu kan mie instan ya. Mie instan yang 10. Coba lihat. Sorry. Ini kita coba simpan dulu. Berarti aman ya. Tapi kalau berlebih 11 harusnya tadi rak 1 kita punya berapa? Reporting location rak 1 10 dong. WHA, oke. Oke, ini dia. Dari rak 1 pindahnya ke cuman demandnya 10 unit. Harusnya nggak bisa, coba lihat. Normal aja lah, 10 ya. Simpan, coba divalidate. Baik, coba lihat. Dia memindahkan dalam move-nya, dia pick dari rak 1, pindahkan ke sini ya. WHB stok lot 30 Juli. Cuman ini kan baru tanggalnya aja, nama lotnya aja. Kita kan belum bikin expiration date-nya. Ya. Expiration date-nya belum kita bikin nih di sini nih. Nah, ini bisa kita save dulu lah ya. Ini coba lihat di location di sini. Kita belum set expiration date-nya ya. Put Awero produk kita ini operation tadi, ini dia move-nya. Ini tidak bisa kita set ya. Oh iya, ini belum bisa kita set karena barangnya dipindahkan dari yang sesuatu belum ada belum ada ininya,
belum ada tanggal expire-nya. Oke. Ini sudah pindah. Oke, baik, kita move lagi aja lah, begitu ya. Ini kita bisa nggak kita delete? Oh, nggak boleh ya. Kalau balikin ke draft juga nggak bisa. Ini harusnya tadi ada expiration date-nya. Di delete bisa nggak ya? Oke, sebentar. Yang lupa nih. Oke, kita bikin ini baru, mana dia? Ini tanggal ininya nggak ada di sini. Tanggalnya itu memang di movementnya tadi yang kita set ya. Oke, kita bikin yang baru lah. Lot lokasi baru, kita punya lot 30 Juni ya. Ini tadi ya. Kita bikin baru. Lot yang lot 2 lah ya. 30 Juli 2026. Adanya di gudang di stok. Ya, di stok 30 Juni. Oke. Ini sudah pakai Vivo first expire first out. Ya. Kita beli barang baru. Purchase. Ya, new. Kita beli dari vendor 1. Barangnya di instan. 20.500. Hati-hati, ini kita delivery ke gudang B ya, gudang B. Oke. Kalau sudah, ini kita simpan. Lalu kita confirm. Ready ya, ready. Nah, bagian gudang. Ya, oke. Di punya Videonya Maya aman, Pak? Aman, Bang? Iya, Bang. mungkin sinyal kali ya. Oke, oke. Sip. Ya, oke. Setelah kita lakukan order, ya, tentu di bagian gudang sudah ada tugas resipnya ya. Bisa kita klik dari sini, bisa kita kerja dari bagian gudang begini, ya. Kita receipt. Ada proses receipt dari vendor ke gudang B based on purchase order yang tadi. Oke, coba kita lihat. Dalam receipt ini kan ini ya, ada satu dari vendor benar, kontak itu vendor 1. Schedule-nya besok, tapi anggaplah hari ini datang. Ini bagus, ya. Oke, ini masuk. Nah, bagaimana mengatur supaya dia itu masuk ke stok lotnya. Nah, ini dia nih. Ya. Bisa kita atur dari sini, ya. Lot 2 yang 30 Juli, kita masuk ke sini. Ya, ini anggaplah 10 masuk ke situ, lalu 10 masuk ke sini. Nah, bisa kayak gitu. Sesuai dengan tanggal expire-nya tadi. Sekarang anggaplah semua masuk ke lot tanggal 30 Juli semua. Ya, 20. Simpan. Artinya 20 ini kan diletakkan. Jadi detail ini menentukan di mana letak secara fisik nanti barang yang diterima tersebut. Jadi walaupun destination location-nya memang sudah di WHB stock, tapi detail di WHB stoknya di mana itu ditetapkan di sini. Dan berapa quantity di lot tersebut. Oke.
Kalau sudah, ya kita bisa set ini move-nya. Nah, sebelum kita validate, move-nya kita tetapkan. Kalau barang yang di sini punya expiration date, ya. Sorry, kenapa nggak bisa nih? WHB stock, kemudian first expiry, tadi kita buy, oh iya produknya kita tidak set ya tadi ya, bentar. Mie instan tadi kita nggak set ya, oh pantesan, harusnya buy lot. Ya, jadi mie instan untuk expiry date-nya. Pesan. Ya, kita coba lihat move-nya. Nah, di sini baru kita bisa set nih. Ya. Baru kita bisa tentukan ini barang-barang yang masuk sebanyak 20 ini expire-nya kapan gitu ya. Nah, ini kan lot 2 30 Juli ya. Oke, kita coba lihat 30 Juli. Ini ya, apply. Jadi ini sudah ada penetapan expire date-nya. Pantesan tadi kita pada saat operasi internal yang tadi ya, ini kan, ya saya sudah bisa nih. Tapi karena tadi kita belum melakukan, lupa karena sudah kita validate, coba kita lihat. Ini bisa nggak kita unlock, boleh nggak ya? Nah ini ya. Terus move-nya bisa nggak? Udah nggak bisa ini. Ini sudah done masalah statusnya. Ya. Sudah. Kalau kita return bisa nggak ya kita return? Return all 10. Oke. Ini udah balik lagi ya. Nah di move-nya kita bisa set harusnya expiration date-nya. Oke, sorry. Ini tadi udah, nih di delete dulu. Dari Rastu, simpan. Kacau juga ya. Detail ini dari, oh iya dia mau pindahin, oke. Balik lagi ke rak 1, oke. Validate. Load dan serial numbernya. Pick from load, ship to, oke, save. Rak 1 tuh nggak ada loadnya masalahnya. Kita validate. Sudah pasti nggak mau ya. Oke, kita cancel aja lah. Delete. Oke, balik lagi ke proses tadi yang kita punya delivery tadi ya. Yang bukan delivery, receipt tadi ya. Nah ini sudah ready tadi ya. Nih ya, udah masuk ke sini. Ya, kalau ini expire tinggal 30 Juli. Nah. Sekarang secara global kita punya stok. Ini ada 10 ya. Kemudian yang si mie instan di rak 2 ini. Ini rak 2 ya 20. Ya. Kita coba pindahkan mie instan rak 2 ini ke lot yang sama deh di sini ya.
tapi dia punya tanggal expiration yang berbeda. Oke. Kita coba edit nih, ya. Coba edit yang ini. Ini lot 2 aja kita kasih nama. Ya. Lot 30 Juni WHB stop. Oh, sorry. Location. Oh iya. Sorry. Ini tadi harusnya ya. Ini lot 1 deh, ya. Lot 1 yang ada di 20 kan ya. Lalu move-nya bisa nggak? Wah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena barang yang tadi itu, nah ya kan, lot serial number untuk produk Minsan. Jadi ini waktu menyimpan pertama kali dia belum ada lotnya, jadi nggak bisa. Oke, baik. Artinya sekarang kita beli baru aja deh, ya. Kita beli baru aja. Ini cancel ya. Purchase baru dari si vendor 1 juga. Barangnya mie instan. Ini kita beli 20 tadi ya, sesuai dengan cerita kita. Dia akan masuk ke gudang B. Ya, 20 gudang B, tapi dia punya masa expire yang lebih cepat. Ya, ini coba kita confirm. Ya, kita coba lihat receipt-nya. Nah, ini kita mau pindahkan ini ke lot-nya itu lot 1 tadi ya. Oke. Lalu move-nya ini expire date-nya di tanggal 30 Mei. Jadi ada 20 mie instan yang masuk ke lot 1 juga di gudang B, tapi itu adalah expire di 30 Mei. Artinya kita punya 30 total mie instannya di lot ini. 10 expire lebih lama, tanggal 30 Juli, 20 expire lebih cepat, tanggal 30 Mei. Ya, kita apply ini ya. Simpan. Oke. Coba kita lihat nih. Inventory location kita. Ini masih 10 ya? Belum validate tadi ya? Belum validate. Ready kan? Yang ini nih. 03. Ini tadi ya? Ini belum validate. Ini sudah kita set 30 Mei ya. Ini validate dulu. Oh my god. Unit tuh serial number-nya. Oh, oke. Lot atau serial number ya, lot 1. Kita kasih dia namanya lot 1 tadi ya. Sip, validate. Jadi, coba lihat. Ya, ini masuk ke lot 1 tadi ya. Creation date sekian. Oh, itu juga penyebabnya tadi itu. Iya, oke. Sip. Coba kita lihat reporting location. Nah, ini dia nih. Ya. Dia ada 20, ada yang 10. Ini ada expire date nggak ada ya? Oke. Tapi tadi kita sudah tahu. Yang 20 ini yang lot 1 ini adalah yang expire lebih cepat. Nah, kalau barangnya kita jual, kan masuknya belakangan nih. Ya. Barangnya kalau kita jual,
Misalnya 25 aja, 25 aja. Mana yang dulu dikeluarkan oleh si Odo? Berarti yang lot 1 Ya. tuh, Pak. Harusnya, ya harusnya. Coba lihat new, gitu ya. Customer 1. Nah, itu coba. Kita jual mie instan 25. Kalau 25 berarti kan dia keluarkan dulu 20 dari lot 1. Yang 30 Mei ditambah 5 yang 30 Juli dong ya. Logika kan gitu. Nah, coba kita save ya. Nah, dia bilang ini kita akan kekurangan stok. Nah, on hand cuma 20 dia bilang gitu ya. Oh, karena warehouse-nya gudang A. Kalau gudang B bisa dong. Nah, gitu ya. Nah, artinya di sini dia masih di gudang A diutamakan. Padahal barang sekarang di gudang B. Nah, bagaimana mengganti gudang? Jadi kita ambil warehouse-nya adalah, boleh nggak kita? Oh, bisa. Ya, kita ambilnya di gudang B. Ya, kita pindah, ambil di gudang B, simpan dulu. Ya, otomatis bisa ya. Sudah cukup. Gudang B kan 30 jadinya. Ya. Oke. Kita confirm ini. Nah, kalau sudah confirm, kita coba lihat yang mana yang di reserve oleh Odo. Ya. Coba lihat di location aja. Reserve quantity. Nah, ini dia nih. Ini kelihatan ya. Nih. Reserve quantity adalah kuantitas yang dicadangkan untuk memenuhi order, ya, sales order, ya, atau manufacturing. Nah, di sini kelihatan nih. Memang yang lot pertama yang dikeluarkan duluan nih, 20 yang di reserve dipakai. Artinya nanti ini kan bakal habis ketika kita confirm delivery-nya. Sementara yang 5 lagi akan diambil dari yang expire di tanggal 30 Juli. Nih, makanya bekerja yang FIFO tadi. First expiry, first out. Oke. Jadi kalau kita lakukan operasi delivery yang ini ya, nih 25 mie instan ini, kita lihat move-nya. Nah, ini dia ngambil nih. Ini 5 diambil dari lot 1 yang ini. Lalu 20 itu dari yang expiration date-nya yang tanggal 30 Mei. Oke, nah kita coba ini validate item 02 ya. Item 02, oh yang tadi, sorry, movementnya dia nggak bisa diinginkan ya, karena movement pada saat tadi kita punya receipt yang masuk ke ini ya, yang 10 tadi mana ya? Yang 10. Oke. Oke, coba tadi delivery out validate lot serial number for produk instan. Bentar.
Yang ini ya. Lot 1, lot 1. Oke. Sip. Oke. Oke, itu terkait dengan lot. Nah, serial number lagi ya. Serial number. Kalau kita punya handphone tadi ya. Produk punya iPhone tadi ya. Ini by unique serial number. Ya. Nah, anggaplah kita ordering. Purchase. Ya, dari iBox lah ya. iBox. Kita ambil produknya adalah iPhone Pro Max. Kita beli ada 5. Harga beli 15. Oke. Coba confirm order. Oh, sorry. iBox kita create ya. Simpan dulu. Aman. Ya. Ini akan kita simpan ke, nah ini tadi lupa nih. Di gudang A atau gudang B. Karena kita mesti siapkan resipnya ya. Di gudang tersebut. Anggaplah kita di gudang B juga lah kerjanya ya. Simpan. Confirm order. Sip. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu nih. Inventory di gudang B kita. Locationnya adalah kita bikin stok tapi dia menggunakan smartphone. Ya, kita new location smartphone. Ya, itu adanya di WHB stock. Ya. Tidak ada remove strategi tapi dia pakai metode yang tadi serial number. Gitu ya. Simpan. Coba kita lihat di, nah sudah punya kita ada smartphone di WHB itu. Tadi tempat menyimpan smartphone. Prinsipnya mirip load juga tadi ya. Cuman loadnya ada serial numbernya. Coba kita lihat nih. Operasi kita receive. Ini dia. Dari iBox tadi ya. Nih. Ini mau kita ini kan. Coba kita lihat. Kita mau simpan ke didetailkan. Nah ini dia nih. Kita simpannya itu ke smartphone ya. Nah, supaya ini nggak capek mindahinnya, kita ganti aja ini. Pindahnya ke smartphone. Nah, otomatis di sini nanti dia akan smartphone. Cuman kita harus isikan berapa serial number untuk masing-masing smartphone tersebut supaya bisa di tracking secara spesifik. Anggaplah iPhone ya. iPhone berarti IP 0001 gitu ya. Ini ada IP 2. Ini harus sesuai dengan yang ada di kotak harusnya ya. 3 dan oke. Kuantitinya pasti 1 yang ini. Ya, karena unik ya. Kita simpan. Kita lihat move-nya seperti apa. Nah, nih. Ini ada move dari receiving akan di move ke sini. Ya, ke lokasi smartphone. Oke. Kita balik ke sini. Ada 5 yang move ke situ, lalu kita validasi. Sip. Traceability report-nya di sini ketahuan ya, serial number-nya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau sudah pakai serial number nanti barang keluar pada saat penjualan ya, itu dia akan tracking sampai ke nomor serial. Kita coba ya. Kita coba sales ya, new
ke sumber font. Kita create aja. Nah, iPhone Pro Max. Ya, kenapa merah? Karena gudangnya masih di gudang A. Barang letaknya di gudang B. Ya. Sorry. Coba simpan dulu. Nah, ini udah ya. iPhone Pro Max. Nah, kita anggaplah pindahkan 3 unit. Ya, 3 unit. Harga jual 20 juta tadi ya. Kita confirm. Ini kan ordering nih. Confirm. Nah, ada perintah untuk delivery. Apa yang dilakukan inventory? Untuk mendelivery barang ini, ya, apa saja mesti dikerjakan? Ini dia nih detailnya. Ambil yang serial number 1, 2, dan 3. Jadi petugas akan mengambil sesuai dengan detail operation dari proses pengeluaran barang yang ada di kebijakan sesuai dengan yang disiapkan oleh Odoo ini. Oke. Kalau kita lihat move-nya, ya sama ya. Pick from, ya. Ini picking list ini ya. Ini picking list, artinya disuruh pick from smartphone, ya, WA stock smartphone, IP01, IP02, IP03. Jadi petugas di gudang sudah tahu mau ngambil kemana dan barang yang nomor berapa saja yang mesti diambil. Jadi sampai sedetail itu dalam proses pengeluaran barang di gudang, ya. Kalau kita punya kebijakan sampai mengatur ke serial number barang yang kita tracking. Oke, kalau kita validate, oke, barangnya sudah keluar. Oke, demikian proses manajemen baik itu penyimpanan barang, load, expire date, serial number, dan proses pengeluaran barang based on load dan serial number-nya. Sekarang kita coba bagaimana caranya meretur barang. Anggaplah barang rusak. Barang rusak. Tadi kita punya barang sisanya 2 ya. Untuk yang si smartphone. Nah ini ya, nih. Smartphone kan kita punya sisa 2 nih. Karena 1, 2, 3 sudah kejual semua. Nah, bagaimana kalau kondisinya ternyata ini setelah dicek IP0405 ini ternyata rusak. Bagaimana cara kita mengembalikan ke vendor gitu ya, vendor. Nah, prosesnya itu kita harus lihat stagingnya. Apakah barang yang akan kita kembalikan ini sudah di invoice atau di bill atau masih PO? PO itu artinya kita terima DO, barang itu udah DO, cuman belum ada billnya. Karena perlakuannya berbeda. Kalau bill sudah terbit, artinya billnya yang kita retur. Tapi kalau barangnya masih status delivery order, kita sudah terima barang tapi bill belum terbit, berarti transfer barangnya yang kita kembalikan. Nah, dalam kasus ini, tadi kan iPhone Pro Max ini dalam proses purchasing-nya kan belum sampai ke billing ya. Coba kita lihat PO-nya. Si iBox ini kan masih waiting bill, artinya belum ada bill. Nah, kalau begini berarti kan kita tinggal kembalikan aja barangnya. Proses pengembalian barang ini dilakukan di sini nih. Ya, operation kita sebentar. Bentar. Kita coba lihat contekan. Iya. Odoo returning goods inventory. Coba kita cek.
vendor return ya. Kita receive go. Iya. Kita tinggal receipt kita ini. Nah, ini dia ya. Dari iBox kita punya receipt di 5 unit. Nah, di sini ada return-nya. Ada return. Jadi kalau belum terbit bill, kita return-nya dari sini nih. Ya. Nah, ini return. Kita return-nya 2. Ya. Return-nya 2. Coba kita return. Nah, udah ya, available. Tapi kalau kita return-nya 3, bisa nggak? Demand ya, demand 2 ini ya. Oke, detail. Nah, otomatis yang bisa di return itu sudah pasti yang ini aja nih. Ya kan? 0405. Karena 123 tadi udah dijual kan. Kita save, lalu kita coba lihat move-nya. Ya, dia akan ambil yang 4 dan 5 itu akan kita kembalikan ke si vendor kita, si iBox. Ya, dari stok smartphone letaknya di delivery order gudang B di iBox. Lalu kita validate. Nah, sudah. Otomatis sudah di return. Kalau kita lihat sekarang location, sudah nggak ada tuh stok iPhone di gudang kita. Karena 3 sudah kejual, 2 sudah diretur. Begitu juga statusnya kalau kita menerima retur dari customer. Ya, customer. Operasinya sudah pasti delivery. Ya. Ini anggaplah ini ada 2 di retur, 1 masih oke. Oh, sorry. WHB out, sorry. Delivery ke vendor. Nah, ini dia nih. Ini ya. Ini yang kita ke customer ya. Nah, ini kan 3. Ternyata di retur 2 rusak. Oke, kita retur. Ya, 2 yang rusak. Ya, kita coba return. Nah, coba lihat detailnya. Nah, karena terkait dengan serial number, tolong ini betul-betul dicocokkan serial number barang yang kembali tersebut. Bisa jadi 1 dan 3 atau 1 dan 2, oke lah 2 dan 3. Ya. Bisa seperti itu. Jadi disesuaikan. Anggaplah memang ini 1 dan 2. Ya, yang dikembalikan serial numbernya. Kita save. Coba lihat move-nya, dia akan kembali ke, nah ini, dia akan kembali ke WHB stock. Oke. Coba kita pindahkan, dia masukkan ke smartphone. Ya, kita akan pindahkan ke smartphone. Oh, sorry. Discard dulu. Ini bisa diatur di sini ya. Ya, ini masuknya ke smartphone. Ya. Balik lagi ke smartphone, save. Coba lihat move-nya. Ya, dia akan dimasukkan ke kotaknya smartphone IP 0102 ya. Ini baru kita validate. Aman. Nah, kita coba lihat stok kita. Ada 2 barang yang sudah dikembalikan nih. Ini barang rusak yang dikembalikan oleh customer ke dalam gudang kita. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, Pak. Paham ya? Oke, baik. Insya Allah. Nah, jadi demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan
apa namanya, gambaran ya.